mulia ini, mari kita tetap sama memanjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini di pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hantarkan kita untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan pada hari yang keempat. Harapan kita, nikmat-nikmat besar nih, nikmat di mana semua orang berharap. Allahumma balligh lana fi Ramadan. Allahumma balligh lana fi Ramadan. Allahumma balligh lana fi Ramadan. Itu doa-doa yang sering kita panjatkan ketika di bulan Rajab, ketika di bulan Sya'ban. Hari ini kita telah sampai. Apa yang kita buat? Insya Allah kita menjadi orang-orang yang bersyukur, yakni dengan mengamalkan setiap perintah-perintah Allah, gemar dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, dan insya Allah kita akan dapat menyelesaikan dan dipanjangkan umur di bulan suci Ramadan ini. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Selalu bertakyakan salam kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita salawat-salawat yang kita bacakan, dan insya Allah salawat-salawat yang akan kita bacakan dalam kehidupan kita bisa menjadikan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari yang mulia ini, mari sama kita membacakan sepaling Fatihah. Semuanya itu kita hadiahkan kepada orang-orang tercinta kita, ayah bunda kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Ila hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak mencontohkan bagaimana tatanan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara adaptasi dalam hubungan sesama makhluk, sesama manusia, bagaimana kita menjadi orang tua, bagaimana kita menjadi anak, lengkap semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dikala itu, masya Allah tabarakallah, di Mekah waktu itu di masa pengutusan baginda Rasul, cukup dahsyat akhlak, hancur sehancur-hancurnya. Diutus baginda Rasul untuk memperbaharui dan memperbaiki akhlak manusia. Nah, hari ini kita sudah tidak bertemu dengan beliau. Hari ini kita cuma mengenang sejarah yang ditorehkan para ulama-ulama dengan keimanan. Seberapa besar iman kita, seberapa cinta kita kepada beliau tergantung bagaimana kita memahami agama. Ketika kita bisa memahami agama dengan sebenar-benarnya, maka akan timbul rasa cinta. Bagaimana kita menimbulkan rasa cinta itu? Coba kita lihat alam. Masya Allah tabarakallah, langit tak berdiam, bumi tak berpondasi, goyang-goyang, tapi goyangnya stabil. Masya Allah tabarakallah, tidak ada pengingkaran alam dalam dunia ini. Begitu bijaksananya Allah menciptakan bagaimana matahari berputar untuk menjadi alamat dalam kehidupan. Bagaimana bintang dikeluarkan di malam hari untuk menjadi mengindahkan alam ini. Planet-planet yang begitu besar tidak bertabrakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Kita diciptakan dengan mulut bisa berbicara, dengan mata, dengan hidung, semuanya. Hari ini bagaimana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Seberapa cinta kita sama Allah? Kalau ditanya cintanya Allah sama kita, jangan main-main. Tidak mungkin Allah tidak mencintai kita. Kita diberikan hak untuk beribadah, kita diberikan semua, kita diberikan rezeki. Tapi berapa balasan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa bangun malam kita? Berapa tasbihat kita? Berapa zikir kita? Berapa istighfar kita setiap dosa-dosa yang kita perbuat? Masya Allah, tabarakallah. Setiap detik mungkin ada dosa yang bisa kita perbuat. Mata kita melihat yang bukan haknya. Mungkin mulut kita berbicara yang kotor. Mungkin mulut kita berbicara yang aniaya, yang salah. Hari ini bulan suci Ramadan, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada sesama, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yatawaddaa fayuhsinul wudu fayusalli rak'atain yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang berwudu kemudian dia baikkan atau sempurnakan wudunya, maka dia sholat 2 rakaat dengan segenap hatinya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali wajib baginya surga. Masya Allah. Wudu dan sholat, 2 hal yang terkait, tidak bisa diputuskan. Hari ini kalau kita lihat anak-anak, Masya Allah, kalau bisa jangan ketularan. Anak-anak dengan berwudunya kiprat-kiprat, dengan sembrononya. Padahal hakikat wudu itu menyempurnakan sholat kita. Tidak akan pernah khusyuk sholatnya seseorang ketika wudunya tidak sempurna. Jadi sebaik apapun sholat seseorang itu bisa dilihat dari apa? Dari wudunya. Nah, hari ini bagaimana kita mendudukkan kita berwudu dengan baik? Umum sama kita pahami bahwa sunawaitul wudu rafa'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Itu yang kita dengar, itu yang selalu kita baca. Tapi hakikatnya bagaimana ketika kita mencuci tangan? Hakikatnya bagaimana ketika kita mencuci muka kita? Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita mengangkat tangan kita untuk mencuci muka kita, paling tidaknya dalam hakikat fikih kita, airnya nggak boleh dilempar misalnya. Ada kan banyak diantara kita airnya melempar kiprat. Air itu makruh hukumnya ketika dilemparkan ke muka kita. Makanya dengan apa? Dengan indahnya, dengan pelan-pelan diusap muka kita. Famsahu wujuhakum. Secara apa? Secara keseluruhan. Nah, hati kita pun boleh berbicara ketika kita berwudu. Setelah kita berniat dengan wudu, nawaitul wudu rafa'al hadathi asghari lillahi ta'ala, waktu cuci muka itu apa yang kita rasakan? Bagaimana bergugurannya dosa mata, bagaimana bergugurannya dosa mulut, bagaimana semua berguguran semua dosa-dosa kita ketika kita berharap kepada Allah dalam mencuci muka itu. Sebagaimana tetesan air wudhu kita yang menetes dari muka kita, begitulah berguguran semua dosa-dosa kita. Jadi betul-betul nggak hanya sekedar prak-prak itu saja, tapi bagaimana kita dengan khusyuk, dengan benar. Karena apa? Ali ketika berwudhu, Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, pucat mukanya. Karena apa? Wudhu itu adalah fasilitas syarat ketika dia mau sholat dan bertemu kepada Allah. Dijaganya wudhunya, benar-benar dia mencuci daripada mukanya dan berharap kepada Allah semua dosa-dosanya, daripada dosa-dosa yang besar, dosa-dosa hati gugur sebagaimana gugurnya air tetesan daripada mukanya itu. Yang kedua, ketika berwudhu, ketika kita mencuci tangan, apa yang sudah diperbuat dengan tangan ini? Apa yang sudah dilakukan dengan tangan ini? Nah, bahkan dahsyatnya, tangan ini akan menjadi simbol nanti di akhirat
ketika tangan ini menerima catatan amal ibadah kita. Kalau tangan ini dengan tangan kanan kita akan menerima catatan amal, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai tangan kiri atau dari belakang, wow, gawat. Kenapa? Kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu menyiram daripada tangan kiri, tangan kanan kita, minta sama Allah, Allahumma ati kita biyamin. Ya Allah, berikan catatan amal dengan tangan sebelah kanan ya Allah. Jadikan tangan ini yang amanah. Waktu nyuci itu hari ini orang banyak sembrono, hayati, konsentrasi, resapi, minta sama Allah, jadikan tangan ini tangan yang amanah, jadikan tangan ini yang menerima catatan amal daripada tangan sebelah kanan. Begitu juga dengan sebelah kiri. Hari ini apa yang sudah kita rasakan? Masya Allah, tabarakallah. Kita khawatir kalau bisa netes air mata. Kenapa? Paling bahaya betul Pak. Bahayanya ketika kita nanti di akhirat menerima catatan dengan tangan kiri ini, neraka. Betapa dahsyatnya neraka, apinya yang begitu besar, berkobar-kobar, sekecil-kecilnya api neraka nanti di akhirat, sebesar-besarnya api neraka di dunia, dikalikan 69 kali lipat lagi atau 70. Itu yang mau membakar kita. Bagaimana kita tidak khawatir ketika catatan amal kita diterima daripada tangan sebelah kiri? Ya kalau memang bisa nangis nih sebetulnya. Betul-betul dihayati. Nah, ketika kita mengaku daripada kepala kita, Allahumma harim sya'ri, bahkan dahsyatnya ketika kita minta sama Allah, haramkan rambutku ya Allah. Kalau haramnya rambut daripada siksa api neraka, bagaimana tubuh kita? Itu maksudnya. Kalau rambut ada orang nggak izin, apalagi badan kita. Makanya berharap kepada Allah untuk diharamkan rambut kita menyentuh daripada api neraka. Atau kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan pikir hamba ya Allah yang selalu membawa hamba ke dalam surga. Kenapa? Kadang-kadang pikir kita dijorok kali. Apalagi bulan puasa anak nangis. Raya mau dekat, pakaian belum terbeli, tak apa-apa pikirkan. Kadang-kadang kita menghalalkan yang haram. Demi apa? Demi perjuangan sementara, demi membahagiakan anak kita di satu hari raya atau 2 hari raya. Tapi kita mampu menjerumuskan diri kita masuk ke dalam nerakanya Allah kadang-kadang. Begitulah maunya nafsu nih. Kenapa? Ada harga diri di dalamnya. Makanya selalu saya sampaikan di mana-mana, hati-hati dengan kepentingan nafsu, bahkan sampai dalam berbuat baik pun. Kenapa? Inna nafsala ammaratun bisu. Sungguh nafsu itu membawa pada hal yang buruk. Hati-hati. Fitrahnya nafsu itu membawa yang buruk. Jadi ketika nafsu itu mengajak pada perbuatan kebaikan, hati-hati, ada kepentingannya. Apa kepentingannya? Ujub. Apa kepentingannya? Ria. Kepingin ditengok orang semuanya, sombong. Hati-hati. Bagaimana kita menyuci daripada kaki kita yang sebelah kanan? Ya Allah, jadikan kaki ini yang selalu amanah, mengerjakan setiap perintahmu ya Allah. Waktu kita nyiram kaki yang sebelah kiri, jangan jadikan kaki ini yang masuk dalam kategori yang membawa kepada neraka ya Allah. Kadang-kadang kita hobinya apa? Waktu ke masjid, panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada otak kita apa? Sholat aja di rumah nggak apa-apa, yang penting sholat. Ini kan kacau ini. Ada punya hati seperti itu? Ada. Kalau nggak ada punya hati seperti itu, penuh musola dan masjid. Kenapa? Itulah kerja setan. Bagaimana mengajak kita untuk minimal membuat perbuatan baik. Kalau kita tukang sholat nggak diajaknya lagi, kita nggak sholat. Kenapa? Nggak mungkin nggak sholat. Tapi ketika kita menjadi orang yang tukang sholat, diajarnya apa? Di rumah aja kan tetap sholat. Sama kok, kata dia, sama-sama sholat. Padahal fadilahnya bahkan la sholatal liman la sholatal li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat bagi seorang yang rumahnya di samping masjid kecuali sholat di masjid. Bila uzrin, kecuali uzur. Jadi kalau yang dengar azan, sholatnya hukumnya apa? Hanya menanggalkan kewajiban atas dirinya, gak ada pahalanya. Karena apa? Ketika dia dengar azan, panggilan Allah untuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang manggil memang manusia, tapi itu panggilan Allah. Di mana orang-orang diwajibkan, masya Allah tabarakallah, dan ini bagian daripada butir surga.
berjamaah di masjid. Di belakang imam suka berdiri. Artinya apa? Berjamaah disuruh. Nah, konteks Al-Quran tidak bisa kita pungkiri, Pak. Warka'u ma'arrakin, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Kita disuruh sholat berjamaah. Nah, hari ini kalau bisa, ini kan bulan suci Ramadan, setan lagi dibelenggu. Jadi kalau malas-malas, kalau goda-goda, setan yang tinggi dia, itulah setan tuh. Setannya siapa ya? Dia, karena setan lagi dibelenggu. Merugilah kita karena putih hadis sama, pintu langit dibuka, barokah diturunkan. Nah, kita tidak dapat ambil bagian dalam beribadah kepada Allah. Kita nggak dapat ampunan di bulan Ramadan ini, kita harus nangis. Kenapa? Begitu indahnya bulan Ramadan, kita kok nggak berhasil? Ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan jiwa kita ketika kita tidak berhasil meraih ampunan Allah di bulan suci Ramadan? Setan dibelenggu, langit dibuka, barokah diturunkan. Di mana kita? Siapa kita? Maukah kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Hari ini bagaimana pernyataan kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali kita baca? Minimal seorang muslim membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu 17 kali. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan, ada yang bertarawih 11, ada yang 23, ada yang sibuk dengan tahajud, ada yang sibuk dengan duhanya. Berapa kali dia menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apalagi mesti membakar-bakar dupa, apalagi masih bakar-bakar menyan. Dudukkan sandar hati kita sama Allah, karena Allah segalanya. Allah itu Razzaq, Allah itu Ghaffar, Allah itu Rafi, semuanya. Ketika kita minta diangkat derajat, kita minta sama Allah, angkat derajatku ya Allah. Ketika kita butuh rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, minta rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah punya semuanya. Hari ini nuansa Ramadan, bagaimana mendidik kita menjadi orang-orang yang benar dicintai Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran, baca Al-Quran. Yang belum bisa belajar jangan malu. Karena apa? Innal Qur'ana syafi'an. Sungguh Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Lah bagaimana kita kalau tidak bisa baca Quran? Bagaimana kita mengaku orang Indonesia ternyata kita tidak punya KTP? Malu mau belajar, jangan malu. Malu saja nggak punya KTP. Kenapa? Orang Islam harus wajib bisa baca Quran kecuali ada uzur syar'i. Nah, perkara nggak dapat kalau belajar jangan malu. Karena apa? Hukum belajar itu wajib, hukum belajarnya, dapatnya harus. Boleh bisa jadi dapat, boleh tidak. Tapi niat belajarnya yang wajib, fardhu ain hukumnya. Jangan main-main belajar dalam menuntut ilmu, hukumnya fardhu ain, wajib pada diri sendiri. Kalau nggak bisa, udah belajar capek, gurunya pun udah enak, udah muntah gurunya, lelas gurunya, saking bodohnya murid tadi. Asal murid mau datang, guru tadi pun pergi. Acap kali rasanya udah. Nah, kalau gitu-gitu nggak belajar udah boleh lah, udah jatuh tanggal syarat hukum pada dirinya. Kenapa? Tak diwajibkan lagi dia belajar, udah capek. Guru pun sampai takut. Asal ditengoknya buka pintu, murid tadi datang, dia belum keluarlah pintu belakang. Gawat aku disesak napasku. Perutku lapar, bulan puasa ini ngajar, tensiku tinggi. Diajari nggak paham-paham, dibilang jaza juga. Mau dipukul dah tua. Nah, pasalah keluar pintu belakang, nah gitu-gitunya tuh. Kalau sudah sampai pada tahapan seperti itu, masya Allah tabarakallah, nah, bolehlah tak belajar lagi. Nah, hari ini bagaimana kita memahami dalam sholat kita? Sedikit akan kita kupas bagaimana ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Enteng. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan gitu kan artinya kan. Bukan kita dalam sholat nggak artikan itu kan. Bagaimana ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, langsung komplit dia. Terasa kasih sayang Allah dan pemberian Allah semuanya. Rasanya itu benar-benar Allah benar-benar kasih sayang sampai hak berdiri itu diberikan Allah, dasarnya kasih sayang Allah. Kenapa? Banyak orang yang tidak bisa sampai, tidak bisa sholat, kita diberikan Allah
keberkahan, kemampuan untuk berdiri dalam melaksanakan sholat itu adalah kasih sayang terbesar. Dengan apa? Dengan hak Allah, bukan hak kita, bukan maunya kita. Kalau nggak percaya tanya orang yang sakit di rumah sakit, nggak mau sakit dia. Maunya Allah, itu haknya Allah, pemberian Allah, rahmat Allah. Kita bisa berdiri melaksanakan sholat itu rahmat Allah. Syukuri dengan merasakan sentuhan batin kita, benar-benar bersyukur. Kenapa? Karena Allah itu benar-benar maha pengasih dan maha penyayang. Masya Allah. Jadi kan enak kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa yang berhak dipuji? Cuman Allah. Pak Lurah mau dipuji pensiun, Pak Bupati mau dipuji pensiun, orang kaya mau dipuji mati, tukar orang. Tapi Allah dengan segala hak prerogatifnya, dengan segala kebesarannya, memang Allah yang layak dipuji. Jadi waktu baca Alhamdulillahirabbil alamin, bimbing hati hamba ya Allah untuk selalu merasakan mampu untuk memuji-Mu ya Allah. Ada terasa pujian dalam hati ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bimbing hati hamba ya Allah untuk merasakan selalu kasih sayang. Kadang-kadang kita nih jahat Pak, kita nih jahat Bu. Segitu banyak nikmat Allah diberikan sama kita, kita nggak merasakan kasih sayang Allah. Kita berobat baik, dokter yang hebat, kan gawat kita nih. Jahat kita sebagai makhluk Allah, jahat sebagai orang beriman. Kita berobat, iya memang berobat sunatullahnya, tapi waktu sehat hebat kali dokter, enggak Allah yang hebat, kan gawat. Berapa banyak orang terpuruk di rumah sakit, sakit gak baik-baik sampai dead. Kalau sakit, kalau sehat itu punya dokter, nggak ada yang sakit. Tapi sehat itu pemberian Allah. Kalau berobat itu usaha, jangan pula gara-gara bahasa ini nggak ke dokter, gawat nanti. Gawat, kenapa? Ya kontrol boleh. Tapi ketika kita bergantung kepada kesehatan, ingat sehat itu milik Allah. Allah Husyafi, Allah yang memberikan kesehatan. Jangan pula nanti gara-gara bawa menyan, bawa kembang, taruh di simpang sehat gitu, ini gawat. Yang iyanya bukan apa berdebar orang lewat sendiri, baru mesti rantu. Takutnya dia yang diusir, dia hantu, kan gawat kan. Maliki Yaumiddin. Waktu dibaca Maliki Yaumiddin itu Allah itu punya sifat jalal dan jamal. Allah itu punya sifat gagah. Jadi kalau kasih sayangnya itu dinyatakan daripada sifat jamalnya Allah, Maliki Yaumiddin itu bagaimana kita merasakan bimbing hati hamba ya Allah untuk merasakan dan tahu senantiasa jalalnya Engkau ya Allah. Kenapa? Banjir bandang, gempa bumi, dan selain-lainnya yang dahsyat-dahsyat itu Allah menunjukkan sifat jalalnya, sifat gagahnya. Nanti kuhancurkan kalian kayak kamu kaum Ad, kaum Samud. Kalau nggak bersyukur, jadi rasakan supaya apa? Ada khauf dan rojak di situ. Dalam membaca Fatihah itu ada rasa takut, ada rasa harap, begitu dia. Supaya apa? Supaya jangan blank kali. Kalaupun belajar seperti ini, misalnya masya Allah tabarakallah, itu pun kadang-kadang waktu takbir lewat juga nih Pak. Yang tukang norsemir waktu angkat takbir teringat cucian kereta. Yang narik RBT, masya Allah tabarakallah, kadang-kadang terbonceng pula orang cantik, habis baca orang cantik, sholat teringat pula orang cantik, jadi namanya orang cantik. Ongkosnya lebih baik kali lah dia. Memang begitulah kerjanya. Asal angkat takbir, belum lama lagi asal Allahu Akbar, terus semua masuk. Begitulah sholat kita ini. Makanya kalau kita bisa, kita harus mengupayakan dan mengusahakan sholatnya di masjid atau di musala. Supaya apa? Seberapa banyak orang yang sholat, siapa yang paling khusyuk, itulah yang akan diangkat di langit nanti. Karena apa? Karena sholatnya kita berjamaah. Kalau sendiri, alah, neraka kita bilangnya. Kenapa? Sholat kita ngawang-ngawang, tak kemana-mana, jangan dianggarkan. Kalau sholat tuh khusyuk syaratnya masuk surga Pak. Tapi syarat masuk surga itu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua ini akan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan berkumpul di dalam surganya Allah bersama Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.